Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-musannif rahimahullah, babus salam min al-islam. Wa qala Ammar, thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. Al-insafu min nafsika wa badlus salami lil 'alam wal infaqu min al-iqtar. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab mengucapkan salam bagian daripada Islam. Berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang dapat mengumpulkan 3 perkara ini dalam dirinya, maka dia telah mengumpulkan iman. Al-insafu min nafsika, jujur terhadap diri kamu sendiri. Wa badlus salami lil alam, mengucapkan salam kepada semua orang. Wal infaqu minal iqtar, dan berinfak dalam kondisi kesulitan. Ikhwani al-kiram rahimakumullah, kita masih dalam kitabul iman. Dalam kitabul iman, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang bab ini, bab as-salamu minal islam. Mengucapkan salam adalah bagian daripada Islam. Islam yang mana ini, ikhwan? Islam secara al-lughah atau secara al-istilah? Kemarin kita bagi Islam kepada 2 bagian, haqiqah lughawiyah dengan haqiqah syar'iyyah atau istilahiyah. Salam yang disebutkan bagian daripada Islam di sini, Islam yang mana? Islam al-istilah, Islam fil haqiqati syar'iyyah, yakni maksudnya adalah iman, bukan hanya amalan zahir saja, tapi diiringi dengan i'tiqad. As-salamu ikhwan adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah As-salam. Dan As-salam jika dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama namanya As-salam. Yang pertama adalah as-salamatu min kulli aibin min jami'il wujuh. Allah itu selamat daripada segala macam aib, kekurangan dari segala macam sisi. Allah disebutkan dengan kata-kata as-salam karena Allah selamat daripada apa? Aib, cacat, kekurangan, min jami'il wujuh, dari segala macam bentuk, sisi, tinjauan. Allah selamat dari segala macam bentuk kekurangan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nama As-Salam karena Allah musallim, menyelamatkan. Dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya. Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Dengan 2 hal inilah maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam. Yang pertama, li'annahu huwa as-salim min jami'i al-uyub wal nuqsan min jami'il wujuh, selamat dari segala macam bentuk aib, kekurangan. Maha suci Allah daripada segala macam bentuk kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah, segala macam bentuk pelecehan yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Allah memiliki nama As-Salam karena dia musallimul ibad, menyelamatkan hamba-hambanya. Kemudian ucapan seorang kepada orang lain, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ya, adalah merupakan bentuk doa. Assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam, musallimukum min jami'il afati wal ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala
yang memiliki nama as-salam menyelamatkan kalian daripada segala macam bentuk mara bahaya dan bencana musibah. Maka ucapan ini ikhwan, assalamualaikum, adalah merupakan ucapan tahiyatu bani Adam, ucapan selamat bani Adam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qala Ammar, berkata Ammar bin Yasir, Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara yang terkumpul dalam diri seorang berarti dia telah mengumpulkan iman. Dan ini adalah merupakan isyarat bahwasanya iman itu terkadang dapat terkumpul penuh dalam diri seseorang. Terkadang apa? Tidak terkumpul dalam diri seseorang. Dan ini menunjukkan benarnya mazhab Ahlus Sunnah bahwasanya iman yatafawat, yazidu, yanqus. Iman itu bertingkat-tingkat. Iman bertambah dan iman itu berkurang. Ada orang-orang yang imannya bertambah sehingga menjadi sempurna, dan ada orang yang imannya tidak sempurna. Makanya ini adalah merupakan pendapat sahabat. Ammar bin Yasir mengatakan, Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 perkara yang dalam diri seorang yang terkumpul dalam dirinya, dia telah mengumpulkan iman, menunjukkan kesempurnaannya. Berarti Anda tidak terkumpul dalam diri seorang 3 hal ini, dia tidak mengumpulkan iman. Berarti imannya tidak sempurna. Yang pertama adalah al-insafu min nafsika. Engkau fair terhadap dirimu, jujur terhadap dirimu sendiri. Jujur terhadap diri sendiri. Apa bahasa Indonesianya nih? Fair ini apa bahasa Indonesianya nih? Insaf, munsif. Apa bahasa Indonesianya nih? Payah kita cari bahasa Indonesianya. Ya, al-insafu min nafsik. Fair terhadap dirinya sendiri. Banyak orang itu fair. Ya. Banyak juga orang-orang tidak fair. Ini orang ini terhadap dirinya sendiri pun dia jujur. Apalah bahasanya yang lebih tepat? Adil, ahsant. Adil terhadap dirinya sendiri. Banyak orang zalim terhadap dirinya, tidak adil, tidak jujur. Ya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, innama kana man jama'a thalatha mustaqmil al-iman lianna madarahu alaihi. Sesungguhnya orang yang mengumpulkan 3 hal ini sempurna imannya, karena iman semua ada bertumbuh pada 3 perkara ini. Lianna al-'abda idza ittasafa bil insaf lam yatruk limaulahu haqqan wajiban alaihi. Seorang hamba akan dikatakan dia itu jujur, adil terhadap dirinya sendiri ketika dia tidak meninggalkan apapun kewajiban-kewajiban yang dia harus kerjakan terhadap maulanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seorang itu jujur ketika dia benar-benar mengerjakan sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Berupa perintah-perintah yang Allah SWT perintahkan dia kerjakan, jujur terhadap dirinya ketika dia mengerjakan amanah yang Allah bebankan kepadanya. Dan agama kita ini semua adalah amanah di pundak kita, ikhwan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami telah pikulkan amanah ini kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Fa abaina an yahmilnaha, dan mereka enggan membawa amanah ini. Apa ini amanah? Amanah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan dia ada terhadap dirinya sendiri ketika dia menghargai dirinya, menjaga dirinya untuk tidak tercela dan diazab Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Walam yatruk syai'an mimma nahahu anhu illa jitanabah. Seseorang dikatakan adil terhadap dirinya sendiri, fair, jujur ketika khawatir Allah mengazabnya dengan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yajma'u arkanal iman. Dan ini akan mengumpulkan semua rukun-rukun iman. Kemudian wa badlus salam yatadhammanu makarimal akhlaq. Adapun mengucapkan salam kepada orang baik yang dikenal ataupun tidak dikenal, ini adalah hubungan dia dengan makhluk. Yang tadi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam agama kita ini, ikhwan, bukanlah agama ini mengajarkan hanya kita berhubungan dengan yang di atas.
Karena kita hidup di dunia, kita harus berhubungan dengan yang sama kita, manusia. Dan lihatlah di sini berkata Ammar bin Yasir, 3 perkara dalam diri seorang dia telah mengumpulkan iman. Yang pertama, yang baik hubungannya ke atas, mengerjakan hak-hak maulanya, meninggalkan larangan-larangan maulanya. Yang kedua adalah orang-orang yang dia menyebarkan keselamatan kepada seluruh manusia, baik hubungannya kepada manusia. Di antaranya adalah mengucapkan salam. Dan salam ya ikhwan, seorang yang mengucapkan salam kepada orang lain menunjukkan orang itu selamat daripada kejahatannya. Tuh bayangkan, kalau antum udah jumpa orang, Assalamualaikum, berarti antum mengisyaratkan, dah engkau selamat daripada tipu dayaku, kezalimanku. Ya enggak? Kalau antum petentengan, sangar, menghantam dia, enggak selamat. Tapi udah kalau andai kata antum ucapkan Assalamualaikum, pertanda jangan takut, kamu udah selamat. Assalamualaikum, engkau telah selamat dari kejahatanku. Ini menunjukkan ikhwan, ya, yatadamman makarimal akhlaq, menunjukkan akhlak yang sempurna. Dan di antara akhlak tertinggi adalah tidak menzalimi orang lain. Wat tawadhu' wa 'adamul ihtiqar. Ini menunjukkan tawadhu'nya kita kepada sesama kita dan tidak melecehkannya. Kita katakan Assalamualaikum, engkau selamat, tidak akan dicela, tidak akan diribah, tidak akan digunjing, tidak akan dizalimi. Makanya berkata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi yadihi. Orang muslim adalah ketika orang muslim lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Kata Rasulullah, afshus salam, sebarkan salam. Maksudnya apa? Sebarkan keselamatan. Dan agama kita, agama Islam, agama keselamatan, menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidah kita dan tangan kita. Wa adamul ihtiqar wa yahsulu bihi at-ta'aluf wat tahabub. Dengan salam inilah akan terjalin hubungan ukhuwah. Ya ikhwan, andai kata saudara antum dengan antum marah, enggak mau cakapan, ketika kita berjumpa dia mengucapkan kepadanya Assalamualaikum, akan hilanglah ketika itu kemarahannya. Apalagi berjabatan tangan. Rasulullah menyebutkan barang siapa bertemu saudaranya kemudian berjabatan tangan, maka berguguran antara dosa-dosa antara mereka kedua sebagaimana gugurnya daun-daunan. Ya ikhwan, tangan dengan tangan ketemu bergenggaman, subhanallah, mengeratkan hubungan. Dengan ucapan Assalamualaikum, subhanallah. Dan yang kita hadapi sekarang ini ikhwan adalah ketika salam jarang diucapkan, kecuali kepada orang yang dikenal saja. Ini musibah akhir zaman, menunjukkan manusia telah tersekat-sekat, terkotak-kotak. Kalau bukan sahabatnya enggak ucapkan salam. Kalau bukan jamaahnya, kalau bukan jamaah pengajian enggak mengucapkan salam. Ini musibah akhir zaman. Yang ketiga adalah wal infaqu min al-iqtar. Infak ketika dalam keadaan sulit, subhanallah. Wal infaqu min al-iqtari yatadammanu ghayat al-karam. Orang mau berinfak walaupun dalam kondisi sulit menunjukkan betapa dia benar-benar memiliki sifat dermawan. Andai kata infak ketika lapang, semua orang mungkin bisa buat, tapi dalam kondisi sempit, lianna idza anfaqa min al-ihtiyaj kana min at-tawassu'i akthar. Andai kata berinfak dalam kondisi dia lapang, itu hal yang banyak, hal yang biasa. Yang namanya infak ini ikhwan, jangan dipahami hanyalah sekedar infak dalam perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Karena infak itu ada yang wajib, di antaranya al-infak 'alal 'iyal. Infak terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Ini infak yang wajib hukumnya. Ya, dalam kondisi apapun mereka harus kita nafkahi. Tentunya semampu kita. Liyunfiq dzu sa'atin 'ala sa'atihi. Hendaklah berinfak orang yang memiliki kelapangan dengan kelapangan yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya Allah sempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan infak sesuai dengan kemampuannya. Dan ada infak yang sifatnya mandub, menghormati tamu, menjamu tamu, menjamu teman, dan seterusnya. Wa kaunuhu min al-iqtar yastalzimu al-wuthuqa billahi wa zuhda fid dunya. Dia berinfak dalam kondisi sempit menunjukkan dia benar-benar zuhud terhadap dunia ini, benar-benar bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan,
apapun yang kukeluarkan pasti Allah akan merahmatiku dan tidak membiarkanku kelaparan, tidak akan meninggalkanku dalam keadaan miskin. Pasti Dia yang Maha Kaya akan memberikan kepadanya memberikan kepadaku limpahan rezeki. Maka orang yang berinfak dalam kondisi ini menunjukkan dia benar-benar zuhud terhadap dunia. Wazuhdu fid dunya wa qasrul amal wa ghairu dzalika min muhimmatil akhirah. Menunjukkan alangkah pendeknya angan-angannya. Dia enggak sibuk mengumpulkan uang untuk membangun dunianya. Apa yang ada walaupun sedikit dia infakkan, menunjukkan dia begitu pendek angan-angannya. Dan di antara seorang yang sukses adalah orang yang memiliki angan-angan yang pendek, seolah-olah dia enggak hidup panjang. Dan kita wallahi ikhwan terbuai dengan mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang panjang, jadi orang kaya, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Subhanallah. Orang-orang al-arif billah, orang-orang yang mencapai jenjang ma'rifat, yang sebenar-benarnya mereka adalah orang-orang yang pendek angan-angannya, enggak panjang angan-angannya. Ya, enggak nekat dia kayak kita, kredit ini sampai sekian tahun, kredit itu sekian tahun. Enggak nekat mereka. Enggak tahu tentang asar nanti aku meninggal, besok aku meninggal. Ya, membuat dia zuhud. Subhanallah. Adapun kita, alangkah yakinnya hidup 1000 tahun. Subhanallah. Maka yang mengumpulkan 3 hal ini dalam diri seorang, dia telah mengumpulkan iman, dan ini adalah merupakan isyarat bahwasanya iman dapat berkumpul dalam diri seorang secara utuh dan sempurna, dapat pula berkurang, dan ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Bab berikutnya. Saya mau antum ada yang baca ini seharusnya. Mikrofon wujud? Akhwat. Babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab berikutnya, babu kufranil ashir, bab kufur kepada sahabat dekat. Al-ashir, apa maknanya al-ashir? Sahabat dekat, suami. Al-ashir maknanya suami. Kasih sama Ferry itu, kasih Ferry itu. Ferry kasih. Ya. Iqra ya Ferry. Babu kufranil ashir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Fihi Abu Sa'id an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ahsant, yakfi. Babu kufranil ashir, bab kufur kepada suami, kepada teman dekatnya. Wa kufrin duna kufrin, bab kekufuran yang di bawah kekufuran. Fihi Abu Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan rahimakumullah, sekarang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin membantah pendapat kaum Khawarij. Siapa? Kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang menganggap kufur itu satu saja. Ya. Orang Khawarij menganggap kekufuran satu saja. Kalau udah namanya kafir dalam istilah, berarti dia harus keluar daripada Islam. Maka Al-Imam Al-Bukhari berusaha sekarang untuk membantah pendapat-pendapat mereka bahwasanya kekufuran itu pun bertingkat-tingkat. Ada kekufuran di bawah kekufuran. Ada kekufuran yang belum mencapai kekufuran besar, yang tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam dan iman. Makanya kata dia kufranil ashir, bab kufurnya kepada suami. Wa kufrin duna kufrin, bab kafir yang belum menjadi kafir. Subhanallah. Adapun kaitan bab ini ikhwan dengan kitabul iman, apa kaitannya, relevansi bab ini dengan kitabul iman? Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada perbuatan-perbuatan maksiat, ya, yang diperbuat manusia tidak harus membuat pelakunya keluar daripada Islam. Berarti ikhwan, ada orang-orang yang imannya tidak sempurna dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi kemaksiatan tersebut belum membuat dia keluar daripada Islam.
Berarti menunjukkan kepada kita bahwa iman itu pun bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Ada yang mengumpulkan semua cabang iman sempurna imannya, ada yang tidak terkumpul padanya keimanan secara utuh, tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam. Subhanallah. Antum bayangkan, Imam Bukhari ini bukan sembarangan membuat bab-bab ini, ikhwan. Ya, untuk apa ini? Padahal kitabul iman ini kok kufur pula? Ini semua ada kaitannya. Ada kaitannya. Orang Khawarij mengkafirkan semua tindakan-tindakan dosa besar. Maka dibantah oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Ahlu Sunnah membantah mereka semuanya. Bab kufranil ashir. Bab kufurnya kepada suami. Dan Imam Al-Albani rahimahullah tidak menyebutkan hadisnya karena akan disebutkan belakangan, tapi kita bacakan. Bahwasanya ikhwan rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar. Aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa." Maka kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna. Mereka kufur, subhanallah. Katakan kepada kaum Khawarij hadis ini. Kata Nabi, "Uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa." Maka kulihat paling banyak penghuninya adalah siapa? Kaum wanita. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka banyak menghuni neraka? Kata Nabi, yakfurna, karena mereka kafir. Lihat ikhwan, Nabi pun membedakan kekufuran. Kenapa kaum Khawarij samakan semuanya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ayakfurna billah. Sahabat ketika mendengar kata-kata mereka kafir, sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah maksud anda ya Rasulullah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Kata Nabi, mereka bukan kafir kepada Allah, mereka kafir kepada kebaikan suaminya. Mereka kafir kepada kebaikan suaminya, ya kufur kepada suami dan kepada kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Andai kata sepanjang masa engkau telah berusaha maksimal berbuat kebaikan kepadanya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia lihat padamu sesuatu celah, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka dia akan dengan mudahnya menggugurkan semua kebaikanmu dan mengatakan tidak ada kebaikan dalam dirimu. Subhanallah. Ini dari ikhwan gambaran Rasulullah tentang karakter wanita yang mereka paling banyak menghuni neraka, dan sebab paling banyak membuat perempuan masuk neraka adalah karena kufur kepada suami dan kebaikannya. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Hadis ini antum bacakan sama istri pulang ke rumah nanti ya. Catat. Sampai rumah duduk dulu sini. Dengarkan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, "Uritun nar." Aku diperlihatkan oleh Allah neraka. Fa ra'aitu fa idza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata paling banyak penghuninya adalah kaum wanita. Yakfurna. Apa arti yakfurna? Mereka kafir. Kemudian qila yakfurna billah, ditanyakan kepada Nabi, apakah maksudnya mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, qala yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami. Yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan. Subhanallah. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Inilah yang dirasakan oleh suami-suami sepanjang zaman. Capek-capek bekerja, capek-capek berusaha sampai rumah, enggak ada kebaikanmu. La haula wala quwwata illa billah. Adapun kaitan hadis ini dengan kitabul iman yang tadi kita katakan bahwa kekufuran itu ikhwan bertingkat-tingkat. Bukan semua perkataan kafir dalam istilah agama dihukumi keluar pelakunya daripada Islam. Berkata Rasulullah, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencerca orang-orang Islam itu fasik, membunuhnya kufur. Apakah membunuh orang Islam membuat pelakunya kafir? Tidak. Nanti akan didatangkan dalil-dalil berikutnya. Bahwa membunuh tidak membuat seorang kafir. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita baca bab berikutnya. Qara'. Babul ma'asi min amril jahiliyah.
ولا يكفر صاحبه ولا يكفر ولا يكفر صاحبه بارتكابها صاحبها ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Baik. Ahsant. Jadi ikhwan, bab yang sebelumnya itu menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna ta'ata tusammal iman, tak tusamma iman, sebagaimana ketaatan itu dikatakan semua cabang-cabangnya keimanan, kadzalikal ma'asi, semua juga maksiat tusamma kufran, semua kemaksiatan dapat juga dikatakan dia adalah kufur. Lakin haitsu yutlaqu 'alaiha al-kufru la yuradul kufrul mukhrij minal millah. Ketika diucapkan kufur tidak membuat harus dia keluar daripada Islam. Kemudian wa khussa kufranil ashir min baini anwa'iz dzunubid daqiqah badi'ah. Dan dikhususkan di sini ikhwan, kufur adalah perbuatan yang paling banyak diperbuat seorang istri kepada suaminya, kufur kepada suaminya. Karena besarnya hak suami bagi seorang istri setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hak orang tua kepada seorang anak setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak suami bagi istrinya setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku bolehkan seorang sujud kepada orang lain, akan kubolehkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sujud adalah ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Karena itulah andai kata boleh ibadah sujud seseorang kepada orang lain, maka Rasulullah perintahkan setelah sujud kepada Allah, sujud kepada besar ini ikhwan. Pulang bacakan hadis ini. Tapi jangan dibacakan antum tidak beri dia nafkah segala macam, enggak ada guna omong kosong semua itu. Penuhi haknya sebagai istri. Allahumma musta'an. Andai kata seorang perempuan itu kufur kepada hak suaminya, menunjukkan alangkah kecilnya di matanya hak Allah SWT. Hak suami aja enggak dikerjakan, apalagi hak Allah SWT. Hak suami itu kecil dibandingkan Allah. Hak suami yang kecil pun tidak dikerjakan, apalagi hak Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun berikutnya babul ma'asi min amril jahiliyah. Bab kemaksiatan itu adalah merupakan bagian daripada perkara-perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha. Dan tidaklah pelakunya dikafirkan dengan mengerjakannya. Illa bisyirki, kecuali dengan kesyirikan. Tarjamatul bab. Apa kata Imam Bukhari? Bab kemaksiatan itu adalah merupakan perkara-perkara jahiliyah. Ya ikhwan, apa itu perkara jahiliyah? Perkara jahiliyah adalah perkara sebelum Islam. Ya, perkara-perkara sebelum datangnya Islam disebut perkara jahiliyah yang semuanya rusak kecuali yang dibolehkan dalam Islam. Menzalimi, makan bangkai dan seterusnya, membunuh, menguburkan anak-anak, ini semua perkara jahiliyah. Ya. Setelah datangnya Islam, maka hapuslah kejahiliyahan. Maka tidak boleh lagi dikatakan sekarang zaman jahiliyah, sebagaimana ungkapan sebagian penulis-penulis kontemporer, jahiliyah abad 20, enggak boleh. Karena ketika dia mengatakan jahiliyah abad 20, seolah abad 20 ini semuanya orang kafir. Setelah datangnya Islam, berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala, tidak ada lagi kejahilian secara umum. Habis semua kejahilian secara umum. Tetapi terkadang ada sebagian amalan-amalan jahiliyah diperbuat sebagian kaum muslimin, dan ini tidak membuat mereka keluar daripada Islam. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada 3 perkara daripada perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatnya. Ya, di antaranya adalah an-niyahah, al-mayyit, meratapi mayat, perkara jahiliyah. Ya, al-istisqa. Kemudian mengatakan hujan itu turun karena bintang ini perkara jahiliyah. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab.
perkara jahiliyah. Engkau orang negro, engkau orang ini, engkau jahiliyah. Ya. Perkara-perkara ini adalah perkara yang ada pada masa sebelum Islam. Ketika Islam datang, semuanya terhapus secara umum, dilarang dalam Islam. Tetapi terkadang masih ada dalam individu-individu sebagian daripada kaum muslimin. Dan perkara ini walaupun ada dalam diri mereka, tidak membuat mereka keluar daripada Islam. Ini bantahan telak kepada orang-orang Khawarij yang mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Mereka salah. Ya. La yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Tidak kafir pelakunya kecuali kalaulah dia melakukan kesyirikan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mur'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau, maksudnya siapa di sini? Abu Dzar. Engkau wahai Abu Dzar, dalam dirimu itu ada kejahiliyahan. Nanti kita akan sebutkan kisahnya. Wa qaulillahi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dua dalil. Pertama, ucapan Nabi, innaka mur'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau wahai Abu Dzar, dalam dirimu itu ada kejahiliyahan. Ya. Maksudnya apa ikhwan rahimakumullah? Pernah suatu ketika Abu Dzar rahimahullah taala, radhiyallahu taala anhu, mencela salah seorang sahabat Rasulullah, dikatakan Bilal, maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kau anak perempuan negro berkulit hitam. Ya, dicelanya. Al-Imam Bukhari menyebutkan kisahnya, ikhwan rahimakumullah, anil Ma'rur qala. Dari Ma'rur dia berkata, laqitu Abu Dzarrin bir-Rabdzah. Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah. Rabdzah tempat pengasingan Abu Dzar, berjalan 3 marhalah dari Madinah. Wa alaihi hullatun wa ala ghulami hullah. Aku lihat dia dengan seorang budaknya memakai pakaian yang sama jenisnya, hullah. Hullah dalam bahasa Arab adalah pakaian yang mewah, yang mahal, yang biasanya dua pakaian, atas dan bawah. Ini dilihat oleh Al-Ma'rur, pakaian hullah dibagi dua, setengah untuk Abu Dzar, setengah untuk budaknya. Ya, berarti dia pakaian yang mewah ini dibagi dua, setengah untuknya, setengah untuk budaknya. Kemudian sisanya dia kenakan pakaian yang lusuh yang biasa. Kemudian fasa'altuhu an dzalik. Aku bertanya kepada Abu Dzar dengan sikapnya ini, kenapa kau pakai ini setengah, kau berikan dia setengah? Faqala, berkatalah Abu Dzar menceritakan kenapa dia istimewakan budaknya, apa yang dia pakai dia berikan kepada budaknya. Padahal ikhwan, tidaklah wajib seseorang itu memiliki budak ataupun pembantu ataupun bawahannya harus sama dengannya dari cara berpakaian dan makan terusnya. Enggak harus sama. Enggak harus sama seorang makan ini, muka budaknya harus makan seperti itu pula. Enggak harus sama seorang memakai pakaian ini, budaknya pakai pakaian seperti itu pula. Enggak harus sama, yang benarnya enggak harus sama. Tetapi dia kaget. Dia melihat Abu Dzar membagi bagian pakaian menjadi 2 bagian. Setengah dia kenakan, setengah untuk budaknya. Faqala, maka Bilal pun menjawab, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Sebabnya dahulu aku pernah saling mencela dengan salah seorang. Akhirnya aku enggak sabar. Ku cela dia dengan menjelek-jelekkan ibunya karena ibunya keturunan orang hitam. Fa'ayyartuhu bi ummi. Aku cela dia dengan menyebutkan dia, engkau anak perempuan hitam. Berarti berarti Abu Dzar menganggap lebih tinggi orang berkulit tidak hitam dibandingkan kulit hitam. Dan inilah perkara jahiliyah. Subhanallah. Dia merasa lebih tinggi statusnya, derajatnya. Ikhwan, inilah Islam, menyamakan semua manusia. Semua suku kita beda-beda, di hadapan Allah sama. Enggak ada suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Semuanya sama. Yang menganggap sukunya lebih tinggi berarti dia jahiliyah. Enggak ada suku Jawa lebih tinggi daripada suku Batak. Suku Batak lebih tinggi daripada suku Padang. Semuanya di mata Allah sama. Yang merasa bangga dengan sukunya, melecehkan suku lain, berarti jahiliyah. Allah musta'an. Faqala liya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal komplain. Dia melapor kepada Nabi, Rasulullah panggil. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, a'ayyartahu bi ummihi wa ya Abu Dzar, benarkah engkau telah mencela dia dengan
menyebutkan jenis yakni kulit ibunya. Apakah kau cela dia dengan ibunya karena ibunya berkulit hitam? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau wahai Abu Dzar, benar-benar seseorang dalam dirimu itu ada kejahiliahan. Apakah Rasul mengatakan Abu Dzar kamu kafir? Tidak. Menunjukkan kepada kita terkadang amalan jahiliyah diperbuat sebagian kaum muslimin dan tidak melepaskan imannya. Dan ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengumpulkan semua iman, ada yang meninggalkan sebagian-bagian daripada iman dan tidak membuat dia kafir. Ini kembali kepada definisi Ahlussunnah, iman yazidu wa yanqus. Orang-orang yang seperti ini imannya yanqus, berkurang. Ya, yang merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan keturunannya, nasabnya, berkurang imannya, enggak sempurna karena itu perkara jahiliyah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ikhwanukum khawlakum ja'alahumullahu tahta aydikum. Ini adalah saudara-saudara kalian, memang mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Kata Nabi, barang siapa yang saudaranya budak, kata Nabi itu saudara kita karena saudara seiman. Barang siapa yang budaknya yang merupakan saudaranya ada di bawah tanggungannya, hendaklah dia memberi makan apa yang dia makan. Waliyulbishu mimma yalbas. Hendaklah dia memberikan pakaian apa yang dia pakai. Wala tukallifhum ma yaghlibuhum. Jangan bebani mereka apa yang tidak mampu mereka pikul. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Andai katakan bebankan mereka perkara besar, bantu mereka. Inilah ikhwan adab dalam Islam. Dengan budak pun ada adab. Jadi kata Abu Dzar, inilah yang membuat aku bagi ini, subhanallah. Setengah untuknya, setengah untuk budaknya. Karena perintah Nabi SAW tadi. Dan ini perintah yang tidak wajib, ikhwan rahimahullah. Harus seperti itu. Tapi inilah pandangan Abu Dzar. Dan Abu Dzar memiliki pandangan yang berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah dari sisi kezuhudannya. Abu Dzar berpandangan harta enggak boleh dimiliki seorang dua. Andai kata punya rumah dua, satu enggak untuk dia, berikan sama temannya. Abu Dzar taala. Karena itulah yang dia membuat kekacauan di negeri Syam. Muawiyah mengirim surat kepada Utsman, ya, memberitakan Abu Dzar sudah mulai mengacau kaum muslimin. Dia mewajibkan kaum muslimin mengikuti pola beragama dia, harus zuhud dunia, enggak boleh punya lebih. Sehingga kesulitan kaum muslimin, kemana-mana dia menceritakan perkara zuhud, kejelekan harta dan semua, enggak boleh menumpu harta. Akhirnya membuat sebagian orang telah menganggap ini perkara yang wajib, padahal ini bukan perkara wajib. Akhirnya Utsman panggil Abu Dzar dan dia ditempatkan di Rabdah. Ya, dia dibawa ke Madinah, dia mengasingkan dirinya di Rabdah dan dia meninggal di sana. Ya. Subhanallah. Jadi ikhwan, singkat cerita, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara kejahilian dalam diri seorang terkadang tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia akan mengampuni selain itu bagi siapa-siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan kepada kita dosa yang tidak akan mungkin diampuni adalah dosa syirik. Berarti selain syirik masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT. Berarti pelakunya tidak hilang imannya. Berarti anda yang tidak hilang imannya, iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang rendah. Berkata Rasulullah SAW, akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada keimanan. Menunjukkan andai kata ada sebesar biji dzarrah, ada lebih besar. Dan ini menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita padakan sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammadin wa akhir da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.